Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan dapur kita. Di kesempatan sore hari ini, dapur kita akan kembali membagikan resep-resep jajanan yang pastinya simpel, praktis, ekonomis, dan rasanya sangat luar biasa ya. Dan hari ini dapur kita akan membagikan resep jajanan tradisional, yaitu kue Nagasari yang manis, lembut, dan selalu ada ketika di kampung ada hajatan ya teman-teman. Dan seperti apa proses pembuatannya, apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan, tonton tutorial dari dapur kita. Dan untuk teman-teman semua yang menyukai channel dapur kita ini dan merasa ide-ide jualan yang dibagikan bermanfaat untuk kalian semua, jangan lupa tekan tombol share, like, dan subscribe. Dan supaya tidak ketinggalan resep-resep terbarunya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Dan langsung aja yuk kita menuju ke tutorialnya. Untuk yang pertama, di sini saya telah menyiapkan kukusan dan airnya pun telah mendidih ya. Langsung saja saya akan mengukus tepung beras sebanyak setengah kilogram. Ini fungsinya supaya nanti kue Nagasari yang kita bikin tidak mudah basi ya ketika tepungnya kita kukus terlebih dahulu. Dan supaya aromanya lebih wangi, di sini ketika mengukus tepungnya saya akan menambahkan 2 helai daun pandan supaya nanti tentunya untuk kue yang kita hasilkan ini lebih harum. Untuk pengukusan ini bisa dikepal-kepal ataupun diuraikan seperti ini ya. Kita akan mengukus selama 20 menit. Dan setelah 20 menit berlalu, ini tekstur dari tepungnya agak lebih sedikit padat ya teman-teman. Itu tandanya tepung telah matang. Kemudian setelah itu penutupnya kita bisa buka, kemudian kita akan angkat untuk tepung beras yang kita kukus ini. Dan ketika kita buka ini aromanya sangat wangi sekali ya, karena tadi saya telah menambahkan 2 lembar daun pandan. Untuk yang selanjutnya di sini saya menyiapkan 400 ml santan yang akan saya masak. Ini saya dapat dari 1 bungkus santan instan dengan ukuran 65 gram ya, kemudian campur dengan air, lalu masukkan setengah sendok teh garam dan 1/4 kilogram gula pasir atau 250 gram gula pasir dan juga 2 lembar daun salam. Kita akan memasak sampai gulanya larut dan santannya sampai mendidih. Diusahakan untuk kita aduk sesekali ya supaya santannya tidak pecah untuk proses pemasakan santan ini. Dan setelah beberapa waktu santan pun mulai mendidih ya, bisa kita aduk-aduk supaya mendidihnya bisa merata. Kemudian setelah itu kompor bisa kita matikan dan kita tunggu sebentar sampai santannya sedikit hangat. Untuk selanjutnya kita kembali ke tepung yang telah kita kukus tadi ya. Kemudian di sini saya akan menambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Kemudian akan saya aduk-aduk agar tercampur rata ya. Dan setelah itu saya akan memasukkan santan yang telah kita masak tadi sedikit demi sedikit sampai kita mendapatkan adonan seperti yang kita inginkan. Untuk ide jualan kue Nagasari sendiri bisa kita jual dengan harga 2.000-an per biji ya, atau disesuaikan saja dengan bahan pokok di tempat kalian masing-masing. Ini sangat cocok sekali sebagai isian snack box ataupun kita titipkan di lapak-lapak pedagang kue basah. Ini sangat rekomendasi sekali ya, karena rasanya yang manis dan gurih dengan tekstur yang lembut dijamin sangat banyak orang yang menyukai. Apalagi ketika di kampung ada hajatan pasti ada kue ini, jadi tidak ada salahnya kita merekomendasikan sebagai isian dari snack box. Dan setelah adonannya siap, di sini saya juga telah menyiapkan pisang raja yang telah saya kupas ya. Jadi langsung saja saya akan memasukkan sedikit demi sedikit ke dalam adonan. Kemudian akan saya baluri dengan tepung yang telah saya siapkan ya. Kemudian saya akan mengambil daun pisang. Dan untuk proses pembungkusannya seperti yang saya contohkan di video. Kita lumuri pisang dengan adonan tepung sampai pisangnya tertutup. Kemudian kita gulung-gulung daun pisangnya
Lalu setelah itu kita lipat ke bagian belakang ya untuk kedua sisi daun pisang ini. Diusahakan untuk daun pisangnya kita kukus terlebih dahulu ya teman-teman, atau kita panaskan supaya daun pisangnya ini lebih lemas dan tidak mudah sobek ketika kita membungkus kue naga sari ini. Dan akan saya contohkan sekali lagi ya. Ambil satu bagian pisang yang telah dibaluri dengan tepung, kemudian kita tata sedemikian rupa di atas daun pisang, lalu setelah itu kita gulung-gulung daun pisangnya, kemudian lipat kedua ujungnya ke bagian belakang. Dan sudah jadi deh untuk pembungkusan kue nagasari ini. Prosesnya sangat mudah sekali bukan? Kalian bisa mempraktekkannya di rumah. Dan lakukan proses pembungkusannya ini hingga selesai. Dan oke, inilah dia kue nagasari yang telah kita bungkus telah selesai ya, dan siap untuk kita kukus. Di sini saya telah menyiapkan kukusan ya, tidak perlu menunggu airnya sampai mendidih, langsung saja kita masukkan kue nagasari yang telah kita bungkus dengan daun pisang ini ke dalam kukusan. Kemudian jangan ditutup terlebih dahulu ya teman-teman, kita tunggu sampai airnya mendidih, baru setelah itu bisa kita tutup untuk penutup dari kukusan yang kita gunakan ini. Dan seperti yang nampak di layar ya, ini uap airnya sudah mulai ke atas, itu tandanya air telah mendidih. Di sini saya telah menyiapkan air yang saya campur dengan minyak, lalu saya ciprat-cipratkan ke atas nagasari dengan merata. Itu fungsinya supaya nanti kemasannya lebih cantik dan mengkilat ya. Kemudian kita tutup dan kita kukus selama 30 menit. Dan setelah 30 menit daun pisang pun telah berubah warna. Ini tandanya kue nagasari kita telah matang ya. Dan hasilnya sangat cantik, sangat gemoy, dan kemasannya mengkilat karena tadi kita memberi air dan juga minyak goreng ya pada saat mengukus. Jadi langsung saja kita angkat, kemudian kita tunggu sampai kue nagasari ini dingin. Baru setelah dingin bisa kita elap untuk bungkusan kue nagasari ini. Kemudian setelah itu kue nagasari pun telah siap untuk dijual ataupun telah siap untuk dihidangkan. Ini ya hasilnya, kita tunggu sampai dingin terlebih dahulu untuk kue nagasarinya. Dan oke, inilah dia kue jajanan tradisional kue nagasari sebagai ide jualan ataupun sebagai sajian keluarga telah siap kita proses. Semoga resep yang saya bagikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan semoga dapat menginspirasi kalian dalam menyiapkan ide usaha. Dan saya rasa video saya hari ini cukup sampai di sini dulu. Dan apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.